Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Rabiul Awal, yang senantiasa kita mengingat-ingat momen kelahiran sosok teladan terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada kesempatan ini, insyaallah dalam kesempatan yang pendek, kita akan mengingat sebagian hal yang insyaallah kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam sebuah ayat dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa ala bermakna tidak hanya sekedar apa yang ada dalam keadaan tersebut. Ayat itu menyebutkan la'ala khuluqin 'azim, bukan sekedar akhlak yang agung, bukan hanya dalam tahap tersebut, tapi ala bermakna jauh lebih tinggi daripada hal tersebut. Sehingga kalau disebutkan akhlak yang agung, maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat teragung, jauh melebihi daripada yang kita bayangkan sebagai akhlak yang agung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita ingat sebuah hadis, disebutkan bahwa innama bu'istu liutammima makariman akhlaq, bahwasanya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang mulia, dan beliau diutus tidak lain hanyalah untuk memuliakan akhlak. Akhlak menjadi yang mulia. Kalau kita membayangkan seperti apa sebetulnya akhlak yang mulia itu,
Ternyata dalam sebuah hadis para sahabat, ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sebetulnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis tersebut dijelaskan oleh beliau bahwa kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Singkatnya buat kita, kalau kita ingin meneladani, kita akan meniru, kita akan mencontoh akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau kita harus mempelajari Al-Qur'an. Karena tadi disebutkan akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nah, kalau kita ingat di dalam Al-Quran banyak sekali hal yang dibicarakan, baik itu kisah-kisah, contoh-contoh peristiwa yang lampau, maupun hukum-hukum yang sudah sangat jelas, ataupun hukum-hukum yang masih perlu penjelasan. Semuanya kalau disebut tadi akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, maka beliaulah sosok yang mendahului melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam bahasa lain ada yang menyebutkan, karena disebutkan akhlak beliau adalah Al-Quran, artinya beliau adalah Al-Quran berjalan, wujud Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang bergerak, yang seperti itu katanya. Nah, kalau disebutkan cerita tentang iman, beliaulah orang yang paling pertama beriman dan mencontohkan bagaimana mempertahankan iman serta melaksanakan tanggung jawab wujud daripada iman tersebut. Kalau bicara salat, Quran menyuruh memerintahkan salat, beliaulah yang mencontohkan bagaimana salat itu tata caranya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana dampaknya setelah salat, apa yang diingini oleh salat. Salah satunya misalkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka salat beliau tentunya menghindari, mencegah dari fahsya dan kemungkaran, bukan sekedar salat. Kalau bicara puasa, puasa beliau memberi dampak yang tidak hanya sekedar menahan yang lapar dan haus, tapi berdampak kepada diri sendiri dan juga kepada sosial. Dan banyak sekali contoh yang dilakukan oleh beliau. Apa yang ada di dalam Al-Quran beliau hidupkan dalam pelaksanaan sehari-hari, dan itulah sehingga disebut akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, kalau bicara Al-Quran, artinya mau tidak mau tadi kita harus mempelajari Al-Quran. Di dalam surah Al-Qiyamah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya, maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalau kita ingin baca Al-Quran, maka ikutilah apa yang sudah dicontohkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mencontoh bacaan apa yang dicontohkan oleh
Jibril alaihissalam. Bahkan ayat ini seakan melarang Nabi memotong bacaan Jibril sebelum selesainya. Demikian juga adab kita ketika mempelajari Al-Quran, maka artinya harus ada guru, harus berguru, sehingga yakinlah apa yang kita baca sama dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu pula lah yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Lebih jauh lagi, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa Quran itu dibaca. Artinya, tata cara membaca Al-Quran mau tidak mau harus kita perhatikan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bahwa beliau belajar langsung dengan Jibril alaihissalam, dan beliau, para sahabat mencontoh dari beliau, kemudian turun terus berlanjut sampai kepada kita saat ini. Artinya, membaca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi contohlah yang sudah ada contohnya. Bahkan kalau kita sebutkan banyak buku tajwid yang bertebaran saat ini, banyak buku cara membaca, semuanya sebetulnya hanyalah buatan para ulama untuk memudahkan kita mencontoh bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karangan mereka untuk membuat bacaan itu indah, membuat bacaan itu bagus, tapi semuanya hanyalah dalam rangka mengembalikan kita kepada bacaan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kaidah, kalau bisa disebut bahkan satu-satunya kaidah yang ada di Quran, disebutkan 2 kali tentang membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Di ayat lain disebutkan juga warattalnahu tartila. Ayat ini dibuka dengan kata perintah, warattilil Qur'ana, dan tartilkanlah Al-Quran. Tapi di akhirnya ditutup dengan tartila. Tartila ini namanya maf'ul mutlaq, yang dalam bahasa Arab itu berarti penegasan. Kalau bisa disebut begini, bacalah Al-Quran dengan tartil, tapi ketika di belakangnya ada tartila, maka pengertiannya adalah dengan sebenar-benarnya tartil. Jadi bukan sekadar hanya tartil. 2 ayat ini menyebutkan, dua-duanya ditutup dengan tartila, dengan maf'ul mutlaq. Tidak ada perintah dalam Al-Quran membaca Al-Quran itu hanya dengan sekedar tartil, tapi dua-duanya perintah yang ada dalam Al-Quran menyatakan bahwa bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan tentang apa sih sebetulnya tartil itu. Disebutkan bahwa tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi membaguskan atau mempaskan pada proporsinya bacaan huruf, kemudian wa ma'rifatul wuquf, tahu, mengerti, memahami tempat-tempat berhenti bacaan. Karena apa? Ketika huruf tidak pas dan salah berhenti atau salah memulai bacaan, maka kandungan Al-Quran bisa jadi bukan itu yang dimaksud.
Sehingga dua kunci inilah yang dimaksud dengan tartil, yaitu membaguskan, mengepaskan bunyi-bunyi huruf dan tahu, mengerti, memahami tempat berhentinya. Itu baru dari sisi bacaan. Alhamdulillah, kalau bapak-bapak ingat bahwa saat ini sedang berlangsung musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Kalimantan Selatan yang malam kemarin dibuka oleh Wakil Presiden kita. Pada awalnya musabaqah ini hanya satu yang diperlombakan, yaitu tilawatil Quran, keindahan bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita ingat bahwa akhlak Nabi tadi adalah Al-Quran yang diterapkan, bukan sekadar Al-Quran yang dibaca. Alhamdulillah, pada saat ini musabaqah tilawatil Quran itu sudah di Indonesia sudah mencakup 8 cabang. Dengan maksud bahwa tidak hanya sekedar dibaca, diperdengarkan yang indah, tapi diresapi, dipahami, dan harusnya diamalkan. Sehingga sudah bertambah menjadi musabaqah fahmil Quran, ada syarhil Quran, ada qiraatil Quran, kemudian juga ada tulisan, karya tulis tentang Al-Quran, dan ada juga tentang keindahan tulisan, termasuk juga hafalan dan tafsir. Sehingga dengan pelaksanaan tersebut insya Allah kita semakin lebih banyak memahami tentang Al-Quran, dan tujuannya adalah untuk diamalkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran ditegaskan di dalamnya bahwa dia akan selalu terjaga dan mudah untuk dipahami. Berulang-ulang di surah Al-Qalam, Al-Qamar disebutkan, bahkan 4 kali diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini diulang sebanyak 4 kali. Jadi cerita tentang kisah 4 nabi sebelum Muhammad SAW, dan 4-empatnya ditutup dengan apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Dan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Dengan penegasan ini artinya tinggal kembali kepada kita untuk mari kita sama-sama mempelajari Al-Quran, karena janji Allah di dalam Al-Quran, Quran itu mudah untuk dipelajari. Kalau kita ingat contoh di TV, banyak sekali adik-adik, anak-anak kita yang masih muda-muda belia, Masya Allah, bacaan mereka sangat-sangat bagus dan mudah dihafal katanya. Artinya di mana ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa mari kita sama-sama mempelajari Al-Quran, memahaminya, dan tentunya pada akhirnya bisa mengamalkannya, sehingga mumpung pada saat momen kita meneladani Rasulullah SAW tentang akhlak beliau yang agung, akhlak beliau yang mulia, yang tidak lain adalah Al-Quran. Mudah-mudahan momen yang baik ini dapat
mengingatkan kita kembali untuk mari kita cintai Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan rahmatnya bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu was-sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum li wa lakum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.